kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Shalom, selamat pagi adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, gimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat semua kan? Nah, baik. Kita akan mulai ibadah online kita pada minggu pagi hari ini. Nah, tapi Bu Risa akan menyampaikan dulu untuk ibadah kita kali ini dengan tema apa ya? Coba tebak, lihat di belakang Bu Risa ada apa ya? Pintar. Temanya adalah tentang buah roh. Masih ingat kalian tentang buah roh? Nah, ya. Nah, coba ada sukacita, kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, kesetiaan, lemah lembut, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Masih ingat kan? Masih dong. Nah, baik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau boleh menyertai kami dan Engkau boleh mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah online kita Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dengan keadaan sukacita dan penyertaan Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, kita akan mulai memuji nama Tuhan. Nah, semuanya bersukacita? Coba, ada sukacita? Sukacita, sukacita, uik, uik. Ada semangat? Semangat, semangat. Tepuk semangat. Ha, ha. Wah, ya baik, kita bersukacita dan bergembira pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil bagi berdiri ya. Ayo berdiri ayo.
Shalom, selamat pagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, selama sepekan ini pasti kita pernah berbuat kesalahan. Untuk itu, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Nah, jangan lupa diikuti ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah banyak melakukan kesalahan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita semuanya sudah bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Nah, baik, kita akan bersama-sama lagi menaikkan pujian pada Tuhan dengan kita pujikan dengan Dia panggil nama saya. Panggil berdiri lagi ya. Tiba saatnya, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita pujikan, siapkan hati Tuhan. Saat
mendengarkan firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah yang kami boleh bangun Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semuanya yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Kalau tadi sudah adik-adik banyak memuji Tuhan bersama kakak-kakak, kini saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan bacaan pagi ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya dan dibuka Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Sudah siap? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur pada pagi ini yang mana Engkau telah memberkati kami boleh bangun kembali dengan penuh sukacita. Itu semua karena Engkau. Dan sebentar lagi anak-anakmu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati anak-anakmu semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Sebenarnya satu perikop Galatia 5 ayat 16 sampai 26, tapi yang akan kita baca yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ini berbicara buah-buah roh. Nah, adik-adik, pada saat Rasul Paulus waktu itu mengajarkan kepada jemaatnya di sana bahwa supaya jemaatnya untuk berbuat yaitu menghasilkan buah-buah roh, bukan hal-hal duniawi, tapi buah roh. Itu yang Tuhan inginkan. Dan pada pagi ini kita akan membahas yang pertama yaitu buah roh, yaitu yang pertama kasih. Ini kasih gambarnya apa adik-adik? Gambarnya I love you, gambar baru. I love. Nah ini tulisannya atau maksudnya yaitu kasih. Nah kasih seperti ini. Kalau kita mau mempraktekkan kasih itu gimana ya? Kita harus kasih ke semua teman, ke semua orang. Tidak boleh adik-adik itu pilih kasih. Semua sama saja, karena semua itu juga ciptaan Tuhan. Baik yang hitam, yang kuning, yang putih, semua itu ciptaan Tuhan. Dan itu semua kita harus mengasihi, karena itu salah satu perintah Tuhan di dalam buah roh. Ini yang pertama. Yang berikutnya yaitu yang kedua, yaitu sukacita. Nah, orang yang sukacita itu bagaimana? Nah, seperti ini. Sukacita itu berarti selalu senyum. Apa itu? Oh, smile. Nah, senyum. Nah, orang yang sukacita seperti ini gambarnya seperti ini dan kata-katanya yaitu seperti ini. Sukacita. Jadi tidak boleh adik-adik seperti ini ya. Nah, ini apa ya? Anak-anak Tuhan yang merecing nih. Itu bukan yang Tuhan inginkan, tapi yang Tuhan inginkan yaitu kita harus selalu sukacita, senyum. Ya, jadi kalau kita selalu sukacita, maka akan banyak orang atau teman-teman yang datang kepada kita, karena mereka tidak akan takut. Tapi kalau kita selalu marah, dikit-dikit marah, mereka semua akan ketakutan. Jadi kita tidak akan punya teman. Nah, berikutnya yaitu buah roh, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu selalu, nah ini selalu gambarnya seperti ini. Ini seperti apa ya? Lompat tali. Nah, kalau waktu kecil saya namanya semprengan. Tidak tahu yang di tempatnya adik apa, ini seperti ini, jadi loncat seperti ini. Nah ini selalu damai sejahtera adik-adik, jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain.
hal-hal yang lain biar dipikirkan oleh orang tua kalian. Jadi adik tugasnya selalu damai sejahtera. Nah ini adik-adik, dan ini terus tulisannya maksudnya itu damai sejahtera. Ayo siapa yang bisa baca? Ya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Nah yang belum bisa nanti tanya ke orang tua kalian masing-masing. Yang berikutnya yaitu kesabaran. Nah ini sabar. Apa gambarnya ini sabar? Ini adalah gambar orang antri. Antri mau ke tempat pesta atau antri mau ke kantor karena daftar sesuatu hal harus antri. Tidak boleh asal nyerobot. Seandainya ini langsung mencolot ke sini, ini tidak boleh. Ini bukan keinginan atau kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan yaitu tetap harus sabar. Sabarnya gimana? Nah, ini sabarnya. Nah, ini kesabaran. Nah, jadi adik-adik bisa baca ya. Kesabaran. Jadi ini gambarnya, jadi harus antri, semua nunggu, tidak boleh saling serobot. Banyak sekali kalau kita lihat di TV saat ada berbagi sembako gratis, wah, semuanya royoan, khawatir tidak uman. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus tetap taat dan patuh kepada para pemimpin yang ada. Makanya kita harus selalu sabar. Buah roh berikutnya yaitu kemurahan. Nah, kemurahan. Kemurahan ini murah hati. Dalam arti murah hati yaitu suka memberi kepada yang lain. Ini gambarnya. Ini murah hati ini, jadi ini diberikan ke ini dan ini selalu sukacita. Kenapa sukacita? Karena diberi. Kalau tidak diberi gimana? Ya seharusnya tetap sukacita. Enggak diberi terus nanti jadi mercing atau gimana? Tidak, tapi tetap sukacita. Dan ini yang Tuhan inginkan yaitu kita harus selalu mempunyai kemurahan, murah hati. Nah ini tulisannya kemurahan. Ada ya? Ayo dibaca 1, 2, 3. Kemurahan. Nah, puji Tuhan. Berikutnya, buah roh berikutnya yaitu kebaikan. Ini gambar ini bukan gambar kebaikan, tapi gambar gegeran ini. Ya, jotos-jotosan ini. Tapi ini yang bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan yaitu kebaikan. Nah, ini kebaikan. Kalau orang baik tidak seperti ini bukan anak-anak Tuhan rupanya ini ya. Tidak tahu ya anak-anak siapa ini tadi kok gegeran ini. Tuhan tidak menginginkan hal seperti ini, tapi yang Tuhan inginkan yaitu kebaikan. Nah, dengan kebaikan maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Berikutnya setelah kesabaran yaitu kita ke buah roh berikutnya yaitu kesetiaan. Sebagai anak Tuhan yang setia akan selalu berjalan terus ke depan. Tapi gambarnya tidak setia. Menunjukkan dia ini berpaling. Berpaling dari kenyataan yang ada. Tidak mau menghadapi kenyataan yang ada. Mungkin saat ini sedang rame-ramenya virus corona. Wah, gak neng gereja. Akhirnya dia tidak ke gereja malah pergi meninggalkan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi kita harus tetap setia. Apapun yang terjadi adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi berikutnya ini kesetiaan. Dan berikutnya yaitu buah roh berikutnya yaitu lemah lembut. Nah, ini lemah lembut. Anak-anak Tuhan yang lemah lembut selalu bersukacita dan dipegang tangannya, jangan sampai temannya jatuh. Ini lemah lembut, bukan terus lemah lembut terus dipegang tangannya dioglek-oglek. Enggak, itu bukan lemah lembut, itu namanya kosro. Ya, tapi yang Tuhan ini kan yaitu yang lemah lembut. Nah, ini contohnya gambarnya dan ini tulisannya lemah lembut. Nah, terus berikutnya buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri. Nah ini contohnya.
ada ini cewek ini ya, cewek, terus ada buah. Wadah, ini kelihatannya wow. Nah, terus apalagi pas siang-siang ada minuman yang menyegarkan. Nah, terus ada ditawari, adik gimana, mau apa ndak? Wadah, itu es yang sangat menggiurkan, mungkin es durian atau es oyen. Tapi padahal adik-adik ini yaitu sedang flu, jadi ada bisa menguasai diri apa enggak. Nah, disinilah letak kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita sedang flu, sakit, ya juga jangan sampai minum minuman yang dingin. Contohnya seperti tadi es oyen. Wah, seger-seger kalau jam-jam. Wah, enak mitanya segernya gitu ya. Apalagi es jus durian. Wah, aromanya sangat wow. Tapi kalau itu kita minum, akhirnya pun kita sendiri yang akan jatuh sakit. Karena apa? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita hanya mengikuti keinginan daging. Nah, adik-adik, ini tadi berbicara ke 9 buah roh. Dan di belakang saya, ya, ini ada buah roh. Kita lihat yang pertama. Memang tidak berurutan ya, tapi saya acak tadi ini semua total yaitu buah roh. Yang pertama ini sukacita, terus kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan, kesabaran, lemah lembut, dan kesetiaan. Nah, adik-adik, dari ke-9 buah roh ini yang Tuhan inginkan supaya kita harus bisa melakukan, menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita bermain bersama orang lain, kita harus bisa menghasilkan buah roh itu. Nah, dengan kita menunjukkan dan menghasilkan buah roh itu, maka akan banyak orang melihat dan merasakan, wah iya ya, itu anak Tuhan, seperti itu baik ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa dilihat dan terbaca dengan jelas. Karena apa? Adik-adik ini semua adalah sebagai suratan-suratan Kristus yang terbaca dengan jelas ya. Jelas baiknya, bukan jelas elek, jelas baiknya. Nah, kalau kita sudah jelas dengan kebaikan kita, dan akhirnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang akan dipermuliakan. Karena kita sebagai anak-anaknya, kita ini hanya bisa melakukan, kita hanya sebagai alat untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, demikian adik-adik sedikit firman yang dapat saya sampaikan. Biarlah adik-adik boleh belajar merenungkan apa maksud daripada Tuhan melalui buah roh tadi. Sehingga dari hari ke hari, mari kita ikuti, kita turuti kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Puji Tuhan. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih adik-adik. Biar melalui firman ini adik-adik boleh belajar untuk bisa melakukan di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik yang dikasihani Tuhan, tiba saatnya kita akan memperbarui pengucapan iman kita kepada Tuhan. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan,
Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang dilanda musibah ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai sehingga semuanya ini segera berakhir. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak pemimpin kami dari presiden hingga bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, mendampingi dalam menghadapi semua cobaan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk anak-anak KPAR, dan Tuhan selalu menyertai pula. Ya Tuhan, semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, karena Engkau-lah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersyukur pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Disiapkan ya persembahannya, dilipat yang baik dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah kakak-kakak Pamong berikan. Kita akan pujikan Betapa Hatiku. Adik-adik, tadi sudah mempersembahkan, sekarang mari kita berdoa. Ayo, tangan dilipat, lalu mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati anak-anak-Mu boleh mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biar Engkau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu, untuk pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing karena ibadah sudah selesai. Biar Engkau memberkati kami. Dan mari adik-adik kita pulang dan terimalah berkat. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus biar turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.
Adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita naikkan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ayo bangkit berdiri yuk, sambil gerakannya ya. Demikian tadi ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap selalu menjaga kebersihan ya, dan tetap selalu menjaga kesehatan, dan selalu rajin cuci tangan ya, jangan lupa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa.